Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan sehat, afiat, panjang umur di dalam taat, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat derajat kita di dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para dewan guru, para asatid, para orang tua, para sesepuh. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah beri sehat, afiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita telah membahas daripada rukun-rukun atau yang wajib-wajib di dalam sholat, ya. Sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an ya'tiya bi sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Di sini dikatakan dan ditekankan atas kita agar menjalankan sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, ditekankan bagi kita yaitu menjalankan sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi jangan mentang-mentang kemarin udah tahu yang wajib-wajib, udah yang wajib-wajibnya aja, nggak begitu. Di sini ditekankan tuh, ya, wayan bagi, ditekankan, dianjurkan tuh, agar melaksanakan sholat dengan sunnah-sunnahnya. Berapa banyak sunnah di dalam sholat? Banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, ini kita nih belajar nih pakai kitab nih. Saya ambil rujukan dari kitab Muqaddimah Hadromiyah
kitab fikih rujukan para ulama, ya. Al-Muqaddimatul Hadramiyah ini kitab fikih rujukan para ulama. Ahlu sunnah wal jamaah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jelas insyaallah ya. Jadi kita bahas nih tentang sunnah kita bahas nih. Jadi yang kalau ngejalanin sunnah salah, benerin nih. Atau yang belum tahu, catat, diamalkan nih sunnah. Jadi An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku, kata Nabi. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti dia di surga bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas insyaallah ya. Nah, yang pertama sunnah di dalam sholat, ya, pakai siwak. Sunnah pertama pakai siwak. Beli itu siwak. Jangan beli rokok aja bisa. Beli siwak 15.000 buat lama, buat sebulan, buat 2 bulan. Rokok sehari habis, mampu 15.000, 20.000. Lagi yang rokoknya mahal, yang sampai 40.000, yang sampai 50.000 ada. Beli siwak nggak bisa, nah, kan ngaco, ya. Nah, jadi siwak nih penting di dalam sholat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku, wah ini kan bahasa hampir-hampir diwajibkan nih, hampir-hampir diwajibkan gitu, kata Nabi. Kalau aku nggak memberatin umatku, ya. Ini dari bahasa Nabi nih, ya, mafhumnya tuh hampir-hampir diwajibin, cuman Nabi lagi gitu. Karena umatku, kan aku perintah mereka setiap sholat pakai siwak. Tuh, jelas insya Allah, ya, pakai itu siwak. Pakai siwak, pakai niat tuh, ada niatnya. Nawaitul istiak fi sholah. Nawaitul istiak fi sholah. Saya niat pakai siwak di dalam sholat. Pakai siwak. Jelas insya Allah ya. Tuh, yang pertama pakai siwak. Jadi sebelum apa-apa tuh siwak dulu. Ya, udah diajarin kemarin bab wudhu, udah diajarin tentang siwak. Ya. Pakai siwak. Yang kedua, talafut biniyah. Sebelum sholat nih ngucap dulu niat. Yang bakal kita lakukan tuh sholat tuh diucap dulu. Misal sholat isya, usolli fardal isya'i 4 rakaat. Ngucap gitu sebelum sholat nih, sebelum ngapa-ngapain harus pakai siwak tuh, ngucap dah. Usolli fardal isya'i 4 rakaat mustaqbilan qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Tuh, ngucap sebelum sholat dah. Udah imam Allahu Akbar, nah kan disebut tuh, nah, baru dah tuh Allahu Akbar, istihdor fil qalb, dihadirkan di hati itu yang tadi kita ucap tuh. Kenapa kita disunahkan ngucap? Karena buat ngegampangin hadir di hati tuh.
Jadi disunahkan dulu talafut sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah makmuman adaan lillahi ta'ala. Gitu. Maghrib usolli fardhu, sholat apapun, sholat tarawih, sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sebelum sholat tuh talafut sunnah. Usolli sunnat duha rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang tadi baru disebutkan masih anak. Insya Allah tuh hadir di hati tuh. Jelas insya Allah ya. Jadi yang kedua adalah talafut biniyah. Ya. Yang ketiga waraf'ul yadain ma'a ibtida'i takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini sunnah nih. Ya, Allah. Wa kafuhu makshufa ilal Ka'bah. Ini telapak tangannya ngadep ke Ka'bah. Ngadep ke kiblat. Ya. Mufarrajatal asabi', jari jemarinya biasa aja tuh, nggak boleh direnggangin, nggak boleh dirapetin, biasa aja, biasa. Allah tuh, nih, jari jemarinya nggak usah begini, nggak usah melebar, nggak usah, gini biasa, biasa. Allah tuh, paham insyaallah ya, paham ya. Muhadiyan bi ibhamaihi syahmata udhunaihi. Ini sejajar nih, jempol sama kuping nih, sama gelember-gelemberan kuping nih sejajar. Allah ya. Allahu akbar. Paham Jawa ya? Allahu akbar. Kalau begini doang, ada orang Allahu akbar. Dapat sunnahnya, cuman satu doang. Sunnah ngangkat tangan doang. Sunnah yang sejajar nih dia nggak dapat. Jadi nih kalau kita nerapin begini nih, itu sunnah ngangkat tangan dapat, sunnah ini ngadep kiblat dapat, sunnah sejajar kuping juga dapat. Paham insyaallah ya? Ya. Jadi disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa yunhirin akhir takbir, dan terakhir kelar takbir itu tuh turun kelar takbir Allahu akbar, kelar takbir sedekap. Jelas ya? Allahu akbar. Paham ya? Jelas insyaallah ya? Begitu caranya. Kelar takbir sedekap. Wa yarfa'u yadayhi 'inda ar-ruku' wal i'tidal wal qiyam min at-tasyahhudil awal. Dan disunahkan juga ngangkat tangan ya ketika ruku. Ya. Udah kelar nih baca surat. Pengen ruku nih. Allahu akbar, ruku. Ya, ruku. Habis itu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau udah i'tidal tangannya taruh di samping nih. Bukan di sini, bukan. Tangannya taruh di samping. Ya. Kalau pengen sujud nggak angkat tangan, langsung sujud. Pas pengen sujud nggak angkat tangan. Udah sami Allahu liman hamidah, Allah enggak, langsung sujud.
Paham? Ya, jelas ya. Nah, dan ketika bangun dari tasyahud awal, ya, bangun dari tasyahud awal. Ketika udah tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, angkat tangan tuh, bangun dari tasyahud awal, angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi di rakaat pertama nggak angkat tangan, nggak disunahkan. Kadang-kadang orang ada bangun dari rakaat pertama angkat tangan, nggak ada. Kalau bangun dari rakaat pertama langsung sedekap. Ya, salat nih, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun nih, Allahu Akbar. Nggak pakai angkat tangan, langsung sedekap. Karena di rakaat pertama. Rakaat ketiga juga enggak. Rakaat ketiga juga enggak. Jadi yang disunahkan angkat tangan itu ketika bangun dari tasyahud awal. Paham? Ya. Jadi ada 4 tempat nih disunahkan angkat tangan, ada di 4 tempat. Ingat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar 1. Yang kedua ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Paham? Jelas insyaallah ya. Kan banyak orang kadang-kadang di rakaat pertama angkat tangan juga. Di rakaat ketiga angkat tangan enggak ada sunnahnya, enggak ada. Ya, enggak ada sunnahnya. Jadi rakaat pertama, rakaat ketiga langsung sedekap. Paham insyaallah ya? Baik. Nah, setelah udah kelar takbiratul ihram, angkat tangan, nah disunahkan sedekap. Ya, disunahkan sedekap. Sedekapnya gimana nih? Sedekapnya nih di bawah dada, di atas pusar. Nih, naruhnya di bawah dada, di atas pusar. Nih, begini nih. Tuh. Orang sholatnya begini. Tuh. Ya. Jangan begini. Ini males nih. Lagi males sholat dia nih. Tangannya di sini nih, enggak. Ya. Ya. Ada di sini di dada. Wah, ini saya nggak tahu, siapa ngajarin saya nggak tahu. Naruhnya di dada ya. Enggak sedekap begini sih, naruhnya begini nih. Ada, nemu saya. Allahu Akbar. Wah, ini tahu nih sholatnya siapa nih, saya nggak paham nih. Paham insyaallah ya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau diminggir-minggirin nggak masalah. Yang penting posisinya tetap di bawah dada, di atas tuh. Misal mepet banget. Kalau begini kan kebangetan gitu tuh, kebangetan mepet tuh. Kita begini misalnya, kasihan orang di samping biar muat gitu. Misal kita miringin, nggak masalah. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, nggak masalah. Yang penting posisi sedekap di bawah dada, di atas tuh. Paham insyaallah? Jelas ya? Ini sedekap yang benar begini nih. Nah, ada pun nekepnya, nah, ada yang bilang begini nih. Imam Syafi'i bilang begini nih. Tuh, ya, Imam Syafi'i bilang begini nih. Sedekapnya begini nih. Tuh, paham coba ya? Tapi saya punya guru ajarin tuh sedekap nih. Jadi ditekap, tuh. Ini diselonjorin. Tuh, ini diselonjorin tuh. Nih, paham insyaallah nih. Ini guru saya dapat dari gurunya. Punya sanad, gurunya dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham insyaallah? Ada yang bilang begini nih, tuh sedekapnya ditakap jadi nih.
jempol sama telunjuk nekep nih pergelangan tangan sebelah kiri tuh, ditekep tuh. Ada yang bilang begini tuh. Paham? Ada yang bilang Imam Syafi'i juga begini tuh. Kalau Imam Syafi'i kelingking sama jempol tuh. Paham insya Allah ya? Jelas insya Allah ya? Terus setelah itu wa nadhara mawdi as-sujud, dan memandang pandangan nih, wajah nih ke tempat sujud tuh. Gitu. Kalau seandainya kita bukan di depan Ka'bah, tapi kalau kita sholat di depan Ka'bah, ya, depan mata kita nih Ka'bah nih, ya, di Masjidil Haram, pandangan kita ke Ka'bah. Pandangan kita ke Ka'bah, liatin Ka'bah. Sholat liatin Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram. Kalau di sini kan kita nggak kelihatan, maka disunahkan melihatnya ke tempat sujud. Nunduk kita tuh, melihat ke tempat sujud. Ya. Nah, kecuali di dalam tasyahud, ketika kata-kata illallah, pas tasyahud tuh, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Ini tangan udah standby nih, begini nih modelannya nih. Jadi kalau tasyahud nih, maaf tuh, tangan udah standby, belum diselonjorin belum, tapi udah standby. Tuh, nih sunnahnya nih, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kan tempat sujud tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas ini illallah, mata ke kuku telunjuk. Mata rubah pandangan kita ke kuku telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham insyaallah? Jelas? Jadi ketika tasyahud nih pas illallah, nah itu pandangan yang tadinya dari tadi di tempat sujud ke tempat sujud, pindahin pandangan ente ke kuku jari telunjuk. Kata Imam Syafi'i, di situ ada tempatnya khusyuk. Tuh. Di situ ada tempat khusyuk buat kita khusyuk. Paham insyaallah ya? Jadi pas illallah, langsung pandangan kita ke kuku jari telunjuk yang tadinya bangun. Ya. Nah, jadi memandang ke tempat sujud. Nah, setelah itu apa? Baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca. Apalagi ditekankan pas inni wajjahtu wajhiya. Itu dikhusyuin kalau bisa. Allahu Akbar. Pas lempengan inni wajjahtu wajhiya. Itu khusyuk kalau bisa. Tuh, ya. Nah, itu baca doa iftitah. Setelah doa iftitah, baca ta'awudz. Sunnah tuh. Yang keberapa tuh? Udah tuh. Banyak kan? Sunnah banyak nih. Kalau dihitung-hitung berapa banyak udah tadi tuh. Ini baru belum mulai masuk nih
baru pertama-tama nih, sunnahnya begitu banyak. Tuh. Habis kita baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu baca ta'awud namanya. Paham insyaallah ya? Doa iftitah bisa kalah gitu, bisa kehilangan kesempatan doa iftitah apabila sudah dimulai ta'awud. Jadi Allahu Akbar, kita bisa langsung ta'awud nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa iftitah, udah tuh lewat karena kita sudah memulai ta'awud. Hilang dah tuh kesempatan iftitah, sudah hilang udah. Tuh. Dan hilang kesempatan ta'awud bebas malah dengan baca bismillah. Kalau kita langsung Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu iftitah lewat, ta'awud lewat, nggak bisa balik lagi. Udah kelewat, nggak bisa balik ya. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, oh ya lupa, langsung Alhamdulillah atau langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah, nggak bisa udah, karena udah didahulukan dengan Bismillah. Paham insyaallah ya? Atau kalau kedahuluan ta'awud, maka juga doa iftitah sudah hilang, kelewat, udah nggak bisa tuh. Kalau udah ta'awud terus Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu udah nggak bisa. Paham? Insyaallah ya. Masya Allah ya. Nah itu diperhatikan tuh ya. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Baca ta'awud setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Misal kita bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. Nah itu sebelum baca Fatihah itu ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awud tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, itu setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Berarti kalau 4 rakaat ya berarti 4 kali baca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Jelas insyaallah. Jadi bukan pertama doang, setiap rakaat. Kalau kita makmum, misal sholatnya sholat isya jahron, yang suaranya dikencangkan, kan kita makmum baca Fatihahnya setelah waladhdallin amin, ya. Nah, kita juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim makmum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi setiap rakaat pokoknya sebelum baca Al-Fatihah disunahkan baca ta'awudz ya. Nah, itu dia tuh. Habis itu apa lagi? Disunahkan amin. Ya, waladhdallin amin. Amin, jangan diam, jangan. Sunnah tuh, amin tuh sunnah. Karena ketika amin para makmum itu berbarengan dengan aminnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi yang ngaminin malaikat. Aminnya kita tuh berbarengan sama aminnya malaikat. Ya, kan itu doa Fatihah kan kebanyakan doa. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah hamba ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus.
alladzi an'amta 'alaihim, yang engkau telah berikan nikmat kepada para anbiya wa syuhada wa salihin. Tuh, ghairul maghdubi alaihim, bukan orang yang dibenci sama Allah, yang dimarahi oleh Allah. Waladhdallin, tuh, ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim an-nasara, ad-dallin al-yahudi. Orang Nasara dan orang Yahudi. Tuh, selain dari mereka ya Allah, berikan hamba ihdinas siratal mustaqim. Tuh, jelas insyaallah. Ya. Nah, jadi amin tuh sunnah. Dan amin apa lagi? Amin kalau kunut subuh atau witir Ramadan malam ke-16 sampai akhir Ramadan tuh kan ada witir tuh, ada kunut tuh. Ya, atau subuh, setiap subuh kan ada kunut kan, Allahumma hdina fi man hadait. Imam nih, makmum, amin, amin, jangan diam. Tuh, amin hukumnya sunnah. Wa afina fi man afait, amin, aminin, jangan diam. Ya, biar tahu ya sunnah mana yang diaminin itu sunnah, amin, amin. Jangan diam, gitu. Orang kalau amin nih, ya berarti dia punya harapan besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Amin, amin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan iya, gitu tuh. Punya hati besar. Wa afina fi man afait, dan berilah afiat ya Allah kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan orang-orang afiat. Amin. Tuh. Paham insyaallah ya? Jangan diam. Tuh, banyak kadang-kadang di masjid-masjid itu doa kunut diam. Lagi kunut diam. Bukan imam doang, bukan, si makmum pun tugasnya amin. Tuh. Jelas insyaallah ya. Setelah itu sunnah sakta. Berapa banyak udah ini, belum ruku nih. Belum sampai ruku nih. Belum sampai surat, belum. Sunnah sakta. Sakta itu spasi, pemisah sedikit. Apa? Hah? Bukannya tidak. Spasi apa ya? Pemisah sedikit, diam sejenak. Yang pertama dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sejenak, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah, diam sejenak, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, udah kelar? Iya. Apa? Wa ma ana minal muslimin wa ana minal muslimin, diam sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dari takbiratul ihram ke iftitah, diam sebentar, sebentar aja, sekedar sekali napas, kadarnya tuh sekali napas. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajhatu wajhiya, terus ya sampai ana minal muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Diam dulu tuh sebentar. Amin. Dari amin dan ke surat ada 6 sakta. Boleh aja, mau langsung boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh aja. Ana minal muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh aja. Cuman dikasih tahu nih ada sunnahnya.
sekedar narik napas sekali doang. Paham ya? Jadi dari Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ada apa bahasanya apa orang sini? Celah sedikit. Ada berhenti sejenak gitu, jangan disambung semua gitu. Ya, ada 6 berhenti sebentar tuh. Dia nafas, namanya sakta. Ya, jelas insyaallah ya. Nah, dan disunahkan al-jahru fil jahriyah. Sunnah suaranya kenceng ketika memang di waktu yang dikencangkan suaranya. Ya, subuh, maghrib, isya, sholat id, tuh, sholat taraweh. Jadi yang memang disunahkan kencengin, gitu. Yang disunahkan sir, maka sir. Disunahkan tanpa suara, maka tanpa suara. Misal sholat zuhur nggak pakai suara, ya udah pakai suara, gitu. Imam nggak pakai suara, makmum nggak pakai suara, gitu. Ya. Apalagi asar, ya emang nggak pakai suara, pakai suara. Sunnah apa? Duha, sholat duha, sunnah nggak pakai suara, pakai suara. Tuh. Paham insyaallah ya? Jelas ya? Dulu ada cerita, ada orang sholat zuhur pakai suara. Emang belum pernah jadi imam kali apa gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar, baca itu. Alhamdulillah, dikencengin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang, subhanallah. Kurang fasih kali gue ya. Bukan ngeh karena nggak pakai suara, bukan karena dia ngehnya kurang fasih kali gue. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang datangnya terlambat, diledekin. Zuhur apa isya nih? Jadi emang kudu, ya Allah, pakai ilmu, memang pakai ilmu gitu. Jadi kalau seandainya salah, kesalahan kita apa ya? Gitu. Karena punya ilmu. Oh iya, ini kan zuhur ya, nggak pakai suara. Mestinya kan begitu, mestinya. Ini kagak. Sangkain dia kurang fasih kali. PA. Jelas insyaallah ya. Paham ya? Gitu. Nah, jadi tuh ini baru sampai sini nih, tuh. Baru sampai sini nih. Belum ruku nih, udah kelarin nih, sampai baca surat. Setelah itu baca surat. Habis baca Fatihah, waladdallin. Amin. Sunnahnya begitu, jangan disambut ya, makmum kadang-kadang juga jangan sambut si imam, tar dulu, berhenti dulu. Habis imam waladdallin, diam semua dulu, kelar dapat satu nafas baru rame-rame amin gitu. Paham ya? Bukannya waladdallin belum kelar ini amin. Nah, ini kadang-kadang salah ya. Jadi sunnahnya tuh berhenti dulu sejenak, habis imam kelar waladdallin amin. Tuh. Paham ya? Ya, awas ada yang rusuh lagi ya.
kadang rusuh yang mulai dia tuh, jangan, nggak dapat sunnahnya. Nah setelah baca Al-Fatihah, baca surat, ya baca surat daripada surat-surat yang di dalam Al-Quran. Nah ini ada permasalahan nih, ya. Kalau seandainya ada masjid yang memang misal setiap isya dia bacanya Al-Quran karena pengen khatam misal, atau setiap subuh, maghrib, isya dia bacanya Al-Quran, boleh karena mudah khatam, paham nggak? Jadi dia bacanya misal pertama nih surat Al-Baqarah satu muka gitu atau setengah muka gitu, setiap sholat tuh bacanya Quran, itu boleh kalau seandainya niatnya pengen menghatamkan Quran. Tapi kalau nggak buat menghatamin Quran, sepotong-sepotong gitu, ya itu lebih baik jangan, karena lebih afdol baca surat biar kata pendek tapi sempurna. Lebih afdol baca surat pendek tapi sempurna. Ya, ada orang misal baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la, kan ada ngambil sepotong doang gitu, lempengan sholat ngambil surat-surat sepotong yang dia hafal. Coba surat Al-Imran nggak hafal, ngapain baca Quran yang kayak begitu? Ya paham nggak? Ya kadang-kadang Jumat tuh, kadang-kadang jangan begitu, jangan. Surat yang satu sempurna lebih afdal dibandingkan surat yang sepotong. Tuh, paham insyaallah ya? Kalau seandainya sholat Jumat, maka disunahkan kalau emang mau baca surat yang panjang, surat Jumat rakaat pertama, surat Al-Munafikun rakaat kedua. Nggak mau panjangan. Kalau nggak bisa itu dianjurkan lagi, udah surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, sunnahnya itu. Sholat Jumat nih, ya kadang-kadang suka ada yang pakai potongan-potongan surat gitu, jangan. Kecuali memang dia punya tertib di sini misalnya, memang khatam Quran. Baik itu sholat subuh ya buka, ada misal dia pakai Quran besar gitu, misal dia nggak hafal Quran tapi buka Quran besar, boleh aja. Punya niat untuk menghatamkan Quran di dalam sholat 5 waktu, boleh. Paham insyaallah. Tapi kalau nggak ada niat menghatamkan Quran gitu, jangan diambil Quran yang sepotong-sepotong gitu. Lebih baik, lebih afdol satu surat sempurna biar kata pendek. Ini ada yang tadi panjang, yang sepotong Quran panjang, tapi dibandingkan Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas yang pendek tapi satu surat, lebih afdal Al-Ikhlas. Tuh, paham insyaallah ya? Paham ya? Jadi kudu diperhatikan nih, penting buat kita ya. Jadi jangan suka memotong-motong gitu. Jelas insyaallah? Baca surat hanya di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Di rakaat ketiga dan di rakaat keempat enggak disunahkan. Paham? Ya. Jadi misal kita sholat zuhur kan bareng-bareng tuh, nggak dikencengin suaranya tuh, imam baca kita baca kan barengan gitu ya. Nah, itu kita kelar waladhdallin amin, kita ikut baca surat Bismillahirrahmanirrahim, misal qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Kalau seandainya yang tidak dikencengin. Tapi kalau sholat yang dikencengin subuh, maghrib, isya gitu, setelah waladhdallin kita kan sibuk sama Al-Fatihah. Kita sibuk sama Al-Fatihah, makmum nih, makmum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita nggak disunahin nih si makmum baca surat karena udah imam yang baca surat. Paham insyaallah? Berarti untuk makmum yang sholatnya tidak dikencangkan, misal zuhur sama asar,
Nah, itu sunnah baca surat. Atau ada orang yang sholatnya sendiri, misal munfaridan, ya, itu juga disunahkan baca surat. Tapi kalau ada imam yang sholatnya dikencangkan suaranya, sholat subuh, maghrib, atau isya semisalnya, nah, itu maka imam kelar baca Fatihah, kita amin, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Si makmum tidak disunahkan baca surat karena sudah imam yang baca surat. Paham sampai sini? Udah stop dulu dah. Udah nyurang-nyurang soalnya nih, saya melihat nih, ya. Udah nyurang-nyurang. Itu baru begitu tuh. Itu baru segitu doang. Itu saya ngambil yang penting-penting doang. Dulu ada ketika imam Masjid Al-Azhar Mesir meninggal dunia, ya, itu orang nyari siapa yang bisa jadi imam nih penggantinya. Harus yang faqih, harus yang benar-benar paham ilmu fikih, nih nggak boleh sembarangan. Imam Masjid Al-Azhar itu bikin sayembara. Ya, kita nggak usah ngomongin yang wajib dan yang rukun, pasti orang paham, apalagi ulama. Nah, ini yang dicari apa? Coba siapa yang bisa ngumpulin sunnah-sunnah di dalam sholat. Berapa banyak sunnah-sunnah di dalam sholat? Siapa yang bisa ngumpulin? Ini bukan dicatat, bukan disamindain. Ini dipanggil satu, dites langsung, dihitungin. Ada yang sampai 300, bayangin. Ada yang sampai 300 Tadi kita udah pada liar nih, ya udah pada nyurang-nyurang nih, baru segitu doang kali. Oh ya, banyak juga yang belum saya tahu ya, tuh kan? Ya, ini 300. Ada lagi yang sampai 500. Yang paling menang sampai 2000 sunnah-sunnah di dalam sholat. Bayangin coba tuh. Apalah keteter kita nih. Modelan kita nih, potongan kita. Ayo, mana sunnahnya Nabi? Ayo. Berapa yang kita amalin dalam sholat, sunnahnya Nabi dalam sholat? Ayo. Begitu modelannya. Ya, jadi maka tadi saya bilang, ya, kita amalin nih yang tadi itu, kita amalin. Ya, kayak tadi saya bilang, memang angkat tangan sampai sini doang dapat pahala, tapi pahala cuma ngangkat tangan, nggak sampai sini nih. Nah, kalau sampai sini dapat pahalanya 2. Pahala angkat tangan, yang kedua nih ngadep kiblat, tangannya sih ada di samping kuping. Berapa tuh? 4 udah tuh, ngangkat tangan doang. Begitu, paham ya? Nah, jadi banyaknya 2000 itu begitu modelannya, bukannya dihitung, bukan, tapi itu yang kita ikutin tuh, yang di kitab, nah itu dia modelannya begitu. Jelas insya Allah ya? Nah, sampai sini dulu dah. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bisa diamalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak, ibu-ibu juga praktekin. Ini dapat ilmu dipraktekin. Jadi nggak capek, ngajinya nggak capek, punya hasil gitu. Kalau nggak dipraktekin capek doang Pak, duduk sejam ini kita, sejam lebih. Kalau nggak dapat ilmu buat apaan? Gitu. Praktekin. Setelah nantinya kita dapat ilmu, praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari itu praktekin. Allahu Akbar. Sebelum sholat, usolli fardhu zuhri arba. Tadi dah pelajaran tadi itu praktekin. Insya Allah berkah. Insya Allah kita dapat ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, jadi yang benar ya, sunnah-sunnah Nabi ini banyak di dalam sholat. Jadi kita harus benar-benar ngikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum